Oknum agen BIN jadi petinggi di Ponpes Al Zaitun. Adik kandung Panji Gumilang punya peran penting. Perbankannya ini kenapa ya? Bank-bank ini tidak peka, tidak mengikuti aturan. Mereka harus ada kewajiban pelaporan. Mereka punya obligation ya, ada pelaporan, kewajiban pelaporan kepada PPATK kalau ada kecurigaan. Bukan saja jumlah transaksinya, harusnya ada sejumlah sekian banyak rekening yang atas nama 6 orang ini ya. 6 orang ini pun jangan-jangan juga 1 orang kan. Nah, harusnya menjadi bahan sesuatu yang mencurigakan, suatu profil dari nasabah yang mencurigakan. Nah, ini harusnya kita juga menekan pada perbankan. Kalau perbankannya seperti ini ya, kita akhirnya mendapatkannya sudah di ujung, di ujung adanya kecurigaan. Bahkan disampaikan bahwa dari PPATK saya baca itu adalah besar sekali rekeningnya, transaksinya. Nah, untuk apa? 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya. Transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Kalau saya sih berharap tidak. Saya berharap tidak. Kenapa, Pak? Ya, kalau itu ditutup harus ada penanganan yang jauh lebih kompleks, terutama dalam kaitannya dengan masalah penyelenggaraan pendidikan di dalam. Walaupun Zaitun ini sudah saya sampaikan, memang bukan sekedar pondok pesantren, ya, tetapi tetap core bisnisnya kan. Kemudian kami sudah mengirim SPDP ke kejaksaan. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus Dik 1, kasus Dik 1 Bidung menemukan sebuah tindak pidana baru, yang kita nyatakan baru, yaitu tentang undang-undang IT, di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada kejaksaan. Kemudian saat hari ini kita mulai melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu di Indramayu. Kita rencanakan hari ini ada sekitar 14 saksi yang kita periksa. Saat ini sedang berjalan. Kemudian di Barreskrim sendiri ada 4 orang saksi yang sedang kita periksa. Karena itulah dari awal MUI Jawa Barat itu mendesak untuk segera diprioritaskan. Pertama itu adalah penanganan Panji Gumilangnya, karena Panji Gumilang adalah tokoh utama ya, de facto di Al Zaitun itu gitu. Nah nanti kalaupun itu ada langkah untuk pembekuan atau penutupan, itu setelah proses Panji Gumilangnya itu punya kepastian gitu ya, setelah diproses hukum gitu. Nah, kenapa kami menyampaikan rekomendasi pentingnya dibubarkan? Ya, karena memang paham keagamaan yang ditanamkan oleh Panji Gumilang ini kan sudah begitu kuat ya di lingkungan Al Zaitun itu, terutama di kalangan para guru, para dosen, para karyawan, para pengikutnya di situ. Kami melihat kalau untuk kalangan siswa, santri, mahasiswa itu selektif kelihatannya, mereka tidak memaksakan seluruhnya harus menerima paham keagamaan yang menyimpang itu. Pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Imam Supriyanto, mengungkapkan bahwa ada oknum pegawai Badan Intelijen Negara yang turut menjadi anggota badan pendiri Ponpes Al Zaitun. Oknum yang disebutnya berinisial MYR AS itu
Kata dia merupakan adik dari pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Dia dicantumkan itu oleh Pak Panji, adik kandungnya Panji Gumilang, ucap Imam dalam acara Gaspol.kompas.com Rabu 5 Juli. Maksudnya nama oknum intelijen di Al Zaitun, ungkap Imam, berawal ketika Panji Gumilang ingin mengubah struktur badan pendiri sekitar tahun 2000-an. Kan Pak Haji Sarwani meninggal, nah badan pendiri tinggal saya sendiri, ditambah Panji Gumilang lalu MYRAS, adiknya sendiri yang agen Interpol di BIN, Abu Sabit dan Abdul Halim, bebernya. Menurut Imam, saat itu Panji Gumilang berdalih bahwa oknum anggota intelijen itu bisa memberikan kontribusi positif bagi Al Zaitun. Diungkapkannya pula bahwa hanya dirinya dan Panji yang mengetahui latar belakang pekerjaan MYRAS. Pak Panji menjelaskan nanti kalau Yusuf itu bergabung, Yusuf itu MYRAS, panggilan kecilnya Y. Kalau Y itu bersama kita, nanti hubungan dengan luar negeri itu aman, baik, terus banyak koneksi kita kemana-mana, kata dia. Yang tahu kan hanya saya dan ini dibuka baru sekarang-sekarang ini. Yang lain tidak ada yang tahu, ini kan dibuka setelah mulai ada gejolak, ucapnya. Tak hanya di badan pendiri, ia menambahkan MYRAS juga memiliki tugas penting sebagai ketua lembaga kemakmuran masjid. Imam menjelaskan setelah hubungannya dengan merenggang usai namanya dicoret dari struktur badan pendiri Al Zaitun, Panji mendirikan badan baru untuk mengantisipasi bahwa dirinya mengambil alih yayasan itu melalui gugatan perdata. Maka dia bikin lembaga lain supaya aset-asetnya bisa dipindah. Dan saya mendapatkan laporan bahwa semua setoran-setoran masuk ke lembaga kemakmuran masjid, ungkapnya. Hingga kini diungkapkan Imam, MYRAS masih menjadi anggota BIN aktif. Selain sebagai ketua lembaga kemakmuran masjid, AS juga mempunyai tugas penting lain menjadi penghubung ke elit politik, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Nah, informasi Pak Muldoko ini yang melanjutkan MYRAS untuk banyak komunikasi. Nah, AS ini memang sudah membuat perangkat untuk mengamankan Al Zaitun, ucapnya. Peralatan intelijen itu sudah cukup lengkap sampai alat untuk mengejamming handphone melacak sinyal. Kan kata Pak Panji, dalam 5 menit saya bisa tahu nomor handphone, ciri-ciri orang, siapa identitasnya, itu sudah canggih sekali. Sampai buzzer dan sebagainya, sampai perangkat IT-nya. Jadi sudah seperti mau perang saja, ucap Imam.